Hari ini aku gajian. Mari kita lihat apakah gajianku sudah masuk. Wah, sudah masuk. Tapi gaji ini itu ada sejarahnya nggak ya? Mari kita lihat. Saya suruh nafin. Lupa, euy. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia didasari dengan adanya Renaissance, yang mana Renaissance merupakan suatu kegiatan ataupun perubahan di bangsa Eropa yang menandai dengan adanya perubahan masyarakat Eropa yang memahami bahwasanya bumi itu bulat dan bumi itu mengitari matahari. Kemudian penemuan teknologi mesin uap yang ada di bangsa Eropa menyebabkan mereka berupaya untuk keluar dari zona nyaman mereka, serta adanya pengaruh kekuasaan Islam di dalam penguasaan Konstantinopel membuat mereka akhirnya bersemangat di dalam 3G. Kemudian, peninggalan daripada bangsa Barat yang datang ke Nusantara, kita dapat melihat seperti video yang kita lihat, yaitu Kota Tua merupakan salah satu instrumen ataupun peninggalan kebudayaan daripada bangsa Eropa. Kemudian, alat musik keroncong juga merupakan salah satu peninggalan daripada bangsa Eropa, serta penggunaan bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari seperti kata bendera, gereja, dan juga lemari merupakan salah satu peninggalan bahasa daripada bahasa Portugis. Kemudian pistol, sendal, dan juga kelas merupakan salah satu peninggalan daripada bangsa Belanda. Peninggalan daripada kehadiran bangsa Barat di Nusantara dapat kita lihat dengan adanya peninggalan hukum yang diberikan oleh bangsa Barat. Kita dapat melihat di Indonesia terdapat hukum pidana dan juga KUHP Perdata seperti yang kita lihat, seperti onslaught, yaitu lepas dari segala tuntutan hukum, dan juga gizling yang memiliki makna yaitu penyanderaan. Hingga saat ini hukum tersebut masih diimplementasikan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang diberikan oleh adanya kehadiran bangsa Eropa di Nusantara dapat kita lihat seperti adanya 3 sistem yang diimplementasikan di Nusantara, seperti pemerintahan Kultuur, yang mana sistem pemerintahan ini murni dimiliki oleh kolonial Belanda. Kemudian sistem Binnenlandbestuur, yang mana terdapat gubernur jenderal yang di bawahnya ada residen, asisten residen, kontelor, dan juga asisten kontelor. Dan juga ada yang murni dimiliki oleh pemerintah pribumi yang dipimpin oleh bupati, patih, kemudian di bawahnya wedana, serta asisten wedana. Dampak lainnya daripada kehadiran bangsa Barat di Nusantara, kita dapat melihat pada dampak teknologi. Bangsa Barat membawa teknologi yaitu berupa mesin uap yang dapat kita lihat dengan adanya sistem perkeretaapian di Indonesia, dan juga sistem-sistem ekonomi seperti liberalisme yang diimplementasikan juga di Indonesia. Kemudian dengan adanya kehadiran teknologi membuat Indonesia lepas daripada tenaga manusia secara penuh, sehingga tidak membutuhkan seluruh kekuatan manusia di dalam pergerakan sistem baik ekonomi maupun teknologi. Bangsa Eropa memiliki dampak termasuk dalam sektor ekonomi. Kita mengenal bahwasanya bangsa Eropa telah memberikan dampak terhadap adanya ekonomi uang, kemudian sistem kontrak kerja yang sampai saat ini kita dapat melihat efeknya, serta sistem sewa tanah yang mana Belanda ataupun bangsa Eropa lainnya ketika ingin mendapatkan suatu wilayah maka mereka akan membayar untuk mendapatkan wilayah tersebut. Kemudian sistem upah yang kita dapat lihat bahwasanya sampai saat ini sistem perupahan yang dahulunya tidak ada di Indonesia, akhirnya setelah adanya dampak dari bangsa Barat, Indonesia mengenal sistem upah, serta Indonesia mengenal komoditas-komoditas penting yang dapat dijual ke luar negeri, sehingga ini menjadi salah satu dampak yang diberikan oleh bangsa Eropa terhadap Nusantara. Dampak daripada kehadiran bangsa Eropa dapat kita lihat dengan kehidupan sosial masyarakat.
yang mana pada awal kehadiran bangsa Eropa, kita dapat melihat sistem pendidikan hanya diberikan kepada bangsa Eropa dan tidak diberikan kepada masyarakat pribumi. Setelah 1854, akhirnya seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati, tetapi hanya orang-orang dari bangsawan yang dapat menikmati sistem sekolah dengan dibedakan daripada bangsa Eropa pada umumnya. Tetapi ini merupakan salah satu titik baik bagi Indonesia untuk mengenyam pendidikan, setidaknya dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, walaupun dengan maksud dapat dijadikan pekerja murah oleh kolonial Belanda, tetapi hal ini menjadi semangat pembangkit untuk masyarakat Indonesia di dalam perkembangan dan juga kemajuan Indonesia. Setelah bangsa Eropa menguasai bangsa Nusantara pada zaman dahulu, bangsa Eropa mengalami rasa penyesalan kepada negara-negara yang khususnya dijajah, termasuk di dalamnya Indonesia. Sehingga pada saat ini, negara-negara Eropa berupaya memperbaiki kesalahan mereka di masa lampau dengan tayangan video berikut. Kunjungan kenegaraan Raja Belanda Willem-Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta Ceruti dimulai Selasa pagi kemarin. Raja dan Ratu Belanda tiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat sekitar pukul 10:30 Selasa pagi. Sejumlah anak yang mengenakan pakaian adat serta membawa bendera Indonesia dan Belanda turut memberikan sambutan. Presiden Jokowi dan Iriana langsung menyambut Raja dan Ratu Belanda begitu keduanya turun dari mobil. Setelah itu, Presiden Jokowi mengajak Raja Belanda mengikuti upacara penyambutan dengan prosesi mendengarkan lagu kebangsaan kedua negara, upacara jajar pasukan, dan penembakan meriam. Usai acara, Presiden Joko Widodo dan Raja Belanda memberikan pernyataan bersama. Pidato Raja Willem-Alexander sangat menyentuh, terutama ketika sang raja dengan penuh kesadaran meminta maaf atas kekerasan yang dilakukan militer Belanda pada masa proklamasi. On the 17th of August, it will be 75 years since Indonesia issued its proclamation, claiming its place among the independent and free states. The Dutch government explicitly acknowledged this fact, both politically and morally, 15 years ago. The past cannot be erased and will have to be acknowledged by each generation in turn. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government, I would like to express and repeat regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Mr. President, we need Indonesia. Dalam kunjungannya ke Indonesia ini pun, Raja Willem juga membawa benda bersejarah, yaitu keris milik pahlawan Indonesia Pangeran Diponegoro. Raja Willem-Alexander menyerahkan langsung keris milik Pangeran Diponegoro ke Presiden Jokowi. Keris berwarna keemasan tersebut ditempatkan tak jauh dari mimbar pidato Raja Belanda dan Presiden Jokowi. Keris itu dikabarkan sempat hilang dan pada akhirnya ditemukan di Museum Volkenkunde, Leiden, Belanda. Setelah melalui penelitian panjang dan mendalam dilakukan ahli dari kedua negara. Sebelumnya, keris itu didapatkan pemerintah Belanda saat penangkapan Pangeran Diponegoro setelah Perang Besar antara 1825 hingga 1830. Kolonel Jan Baptist Clarence kemudian memberikan keris Pangeran Diponegoro itu sebagai hadiah untuk Raja Willem pertama pada tahun 1831. Keberadaan keris tersebut sempat menjadi teka-teki setelah Koninklijk Kabinet van Zelzamheden (KKZ) bubar. KKZ merupakan tempat koleksi khusus Kabinet Kerajaan Belanda. Momentum kunjungan Raja dan Ratu Belanda menjadi kesempatan baik bagi pemerintah Belanda untuk mengembalikan benda pusaka tersebut kepada Indonesia.
Hari ini rombongan Raja dan Ratu Belanda mengunjungi Yogyakarta. Raja dan Ratu tiba di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sekitar pukul 11 siang. Sesampainya di Regol Keben, Raja Willem Alexander dan Ratu Maksima disambut oleh seluruh anggota keluarga Keraton Yogyakarta. Dengan mengenakan kuluk kanigoro dan pakaian adat Takwa, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima kunjungan Raja dan Ratu Belanda di Gedong Jene, Keraton. Tamu agung juga disuguhkan tari klasik Beksan Lawung Ageng dan dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama keluarga Keraton Yogyakarta. Dan kembali lagi ke sini ngobrol aja. Kemungkinan kerjasama sister profit atau seperti apa nggak tahu? Ya tadi yang dia dialog Mangkubumi tadi, yang untuk otis sama apa tadi. Kalau kita sekedar ngobrol aja. Ada kemungkinan untuk mengembalikan benda-benda pusaka keraton? Enggak bicara sampai di situ. Karena pada waktu membuka tahun lalu membuka museum naskah-naskah Indonesia yang di Leiden, kan anak-anak kan diundang datang ke sana pada waktu itu, jadi kan mereka sudah kenal. Selanjutnya Raja Willem dan Ratu Maksima akan mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Yogyakarta, termasuk menyaksikan sendera tari Ramayana di Candi Prambanan. Tim TV One mengabarkan. Oh, ada sejarahnya rupanya. Ya udahlah, semoga video yang tadi udah ditonton bisa berguna untuk wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Dadah.